Tetapi teman-teman, Syiah mengabaikan ayat-ayat Al-Quran 11-20 surat An-Nur. Mereka mengabaikan ayat ini dan masih menuduh As-Sayyidah Aisyah berzina. Tidak ada pengabaian dari Syiah untuk surat An-Nur. Mari kita simak bagaimana sikap dan pendapat ulama Syiah tentang kepribadian para istri Nabi, yang nantinya para pemirsa dapat menilai siapa makhluk ini yang hobi menebar fitnah. Dalam kitab Tafsir Al-Mizan karya Alamah At-Tabatabai, salah satu ulama Imamiyah, jilid 15 yang diterbitkan oleh Mu'assasah Al-A'lami, cetakan pertama tahun 1997, halaman 103, ketika menafsirkan firman Allah surat An-Nur ayat 26. Alamah At-Tabatabai berkata, kami berpendapat sesungguhnya pensifatan hal-hal yang keji, yaitu fahsya, kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi menjauhkan hati dari beliau sallallahu alaihi wa alihi. Maka sudah sepantasnya Allah mensucikan ruang lingkup istri-istri para nabi dari perbuatan zina dan keji. Kami tegaskan, Allah mensucikan ruang lingkup istri-istri para nabi dari perbuatan zina dan keji. Kalau tidak, maka akan sia-sia dakwah mereka. Hal ini ditetapkan oleh hujjah akal akan kesucian mereka dari hal tersebut, bukan dilihat dari makna lahiriahnya saja. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengetahui hujjah ini daripada kita. Mana mungkin Nabi meragukan dalam kasus istrinya, yaitu Aisyah, dengan tuduhan segelintir orang. Dalam kitab At-Tibyan fi Tafsir Al-Quran, karya Syekh At-Tusi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 11 yang diterbitkan oleh Mu'assasah An-Nashr Al-Islami, cetakan kedua, halaman 274 sampai 275. Ketika menafsirkan surat At-Tahrim ayat 10, Syekh Tusi berkata, istri para nabi tidak pernah berzina. Kami tegaskan, istri para nabi tidak pernah berzina, yang mana hal ini menunjukkan kepada sesuatu yang harus kita hindarkan dari seorang rasul. Barang siapa yang menisbahkan perbuatan zina kepada istri seorang nabi, maka dia telah salah besar di dalam pendapatnya, dan perkataan itu tidak dapat diterima. Dalam kitab Tanzihul Anbiya, karya Syarif Al-Murtado, salah satu ulama Imamiyah, halaman 39. Syarif Al-Murtado berkata, di dalam menanggapi seorang ulama yang menuduh istri Nabi Nuh melakukan zina, para nabi sudah sepantasnya disucikan dari keadaan ini, yaitu kehormatan mereka bercampur dengan hal keji, karena hal itu merupakan penodaan dan pelecehan terhadap kedudukan mereka. Sesungguhnya Allah telah menghindarkan dari mereka hal-hal keji yang lebih besar dari ini sebagai suatu kemuliaan bagi mereka, dan sebagai penafian kepada hal-hal yang mustahil dilakukan mereka. Dapat kita simpulkan pernyataan Syarif Murtado di atas tadi, jika seseorang meyakini salah satu istri Nabi melakukan perbuatan zina, maka secara tidak langsung dia telah melemparkan kotoran kepada Nabi tersebut. Justru Wahabi yang meriwayatkan tentang pengabaian Nabi terhadap berita yang tersebar tentang perzinahan istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah. Dalam kitab Minhajus Sunnah karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 7, cetakan pertama tahun 1986, halaman 80. Ibn Taimiyah berkata bahwa Rasulullah bersabda kepada Aisyah dalam kasus ifk sebelum Nabi mengetahui baroahnya Aisyah, yaitu Aisyah terlepas dari tuduhan itu dan Rasul meragukan kasusnya. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Ibn Taimiyah ingin mengatakan bahwa sebelum diturunkan wahyu kepada Nabi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ragu kepada Aisyah bahwa dimungkinkan dia berzina, dan tanpa disadari Ibn Taimiyah menuduh Rasulullah berburuk sangka dengan meragukan kasus tersebut. Padahal dalam Al-Quran telah diperintahkan untuk menjauhkan diri dari buruk sangka, sebagaimana firman Allah dalam surat 49 ayat 12.
14. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Disusul oleh pengekornya Ibn Taimiyah, yaitu Al-Albani, di dalam menyikapi kasus Ummul Mukminin Aisyah. Dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 6 bagian pertama, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 1996, halaman 27. Al-Albani berkata, karena itu sikap Nabi dalam kasus ifk adalah sikap berhati-hati sembari menanti diturunkannya wahyu yang meyakinkan untuk menghilangkan keraguan tentang isu yang beredar, yaitu tentang isu kasus Aisyah. Pernyataan Syekh Al-Albani tersebut juga telah merendahkan kehormatan Rasulullah dengan menuduh bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi telah menyimpan keraguan-raguan dan kebimbangan atas permasalahan yang menimpa istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa mungkin Nabi ragu akan kesucian istrinya sendiri? Bahkan Al-Albani memperjelas bahwa keraguan Nabi tersebut mengenai apakah Aisyah berzina atau tidak. Dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 6 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 1996, halaman 27. Al-Albani berkata, yaitu dalam mengomentari hadis ifk, sesungguhnya Nabi tidaklah memastikan keberlepasannya Aisyah kecuali setelah turunnya wahyu. Maka di sini terdapat pemberitahuan yang kuat bahwa hal tersebut, yaitu serong, mungkin saja terjadi. Begitu beraninya Al-Albani selaku ulama Wahabi dengan mengatakan mungkin saja perbuatan serong itu dapat terjadi pada istri Nabi. Namun karena kelompok Wahabi merasa pemilik agama, maka para pengekornya diam 1000 bahasa. Kemudian dalam kitab Fatawa Lajnah Ad-Daimah yang disusun dan dikumpulkan oleh Syekh Ahmad Ad-Duwaisi, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Darul Muayyad, jilid 4, halaman 212. Fatwa nomor 9811. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui keterbebasan Aisyah dari tuduhan tersebut sebelum turunnya wahyu. Dan andai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui keterbebasan Aisyah, pastilah beliau tidak bingung atau bimbang menyikapi kasusnya. Bukankah jawaban Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi tersebut telah menghina Rasulullah karena sudah menganggap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berprasangka buruk kepada istrinya? Mungkinkah Rasulullah tidak mengenal pribadi Aisyah? Kami sarankan kepada makhluk yang dipaksakan dirinya menjadi ustadz ini untuk beralih profesi, yaitu sebagai pedagang atau mencari lapangan kerja lain. Jangan tampil untuk memporak-porandakan umat Islam dengan fitnah yang Anda bawa. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Ali, jika orang bodoh itu tidak ikut komentar, maka tidak akan ada perselisihan.